Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio membuat makalah yang bertema tentang beta disesuaikan dan beta berkembang. Di sini dosen pengampu kami Ibu Nurul Susianti, anggota kelompok 6. Yang pertama Siswati, saya sendiri, dan yang kedua Nurul Aini, dan yang ketiga Pedi Hartawan, dan yang ketiga Farona Nodril. Kami jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram. Akan mempresentasikan makalah kami di mana pemateri pertama akan disampaikan oleh saudari Nurul Aini, kedua dari Pedi Hartawan, yang ketiga dari saya sendiri, dan yang keempat dari Farona Nodril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pengertian beta saham. Akan tetapi, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian beta secara umum. Jadi, beta merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau return portfolio terhadap return pasar. Beta juga berfungsi sebagai ukuran yang sering digunakan untuk menentukan profil resiko sebuah saham. Sedangkan beta saham adalah suatu ukuran yang menggambarkan persentase perubahan imbal hasil saham tertentu dibandingkan perubahan pada indeks pasar di mana saham itu diperdagangkan pada dunia investasi dan trading saham di bursa. Istilah beta saham mengacu pada sebuah indikator yang menunjukkan level risiko saham terhadap tingkat pasar. Salah satu manfaat mengetahui beta saham adalah investor dapat menilai level sensitivitas suatu saham dengan risiko pasar yang ada. Dan beta saham atau koefisien beta atau bisa disebut dengan sekuritas adalah nilai yang terkandung dalam suatu saham yang menunjukkan sensitivitas atau kepekaan suatu saham terhadap pergerakan pasar. Setiap saham mempunyai nilai betanya masing-masing terhadap pergerakannya. Selanjutnya kita ke kelebihan beta saham itu sendiri. Jadi beta saham itu memiliki dua kelebihan. Yang pertama, beta saham dapat menjadi alternatif ukuran risiko saham. Kenapa? Karena mampu memperbaiki ukuran risiko total pada portofolio investor. Sedangkan, menurut William Sharpe, pemenang Nobel bidang ekonomi, penggunaan beta saham dalam mengukur risiko sebuah saham sangat dianjurkan bagi investor yang menemukan modelnya di berbagai saham. Yang kedua, investor dapat mendapatkan tambahan informasi tentang arah pergerakan harga saham secara historis. Dibandingkan dengan pergerakan pasar pada umumnya, penggunaan beta saham dapat mengalami periode waktu lama, juga bisa meningkatkan keahlian sang investor itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pedi Hartawan Saputra akan melanjutkan materi kedua tentang jenis saham. Nah, di sini ada 4 jenis saham. Yang pertama, saham perusahaan dengan beta kurang dari 1. Maksudnya di sini konvensien beta saham yang lebih kecil dari 1, namun tidak negatif, berarti bahwa saham bergerak lebih lambat dari pasar. Jika pasar bergerak naik atau turun, saham dengan beta ini akan mengalami penurunan atau kenaikan yang cenderung kecil. Nah, yang kedua di sini ada saham emiten dengan beta di atas 1. Maksudnya di sini konvensien beta saham yang nilainya lebih dari 1 dapat diartikan saham memiliki pergerakan yang sangat responsif atau agresif terhadap pasar.
Jika IHSG naik, maka saham dengan beta ini akan naik dengan cepat, dan sebaliknya jika IHSG turun, maka saham juga akan mengalami penurunan dengan cepat. Nah, di yang ketiga ini beta saham dengan satu. Maksudnya di sini konvensien beta saham yang nilainya sama dengan satu berarti bahwa saham ini memiliki pergerakan yang sama dengan IHSG dan bergerak persis sama dengan IHSG. Nah, yang keempat, beta saham negatif. Nah, maksudnya di sini beta saham suatu emiten bisa bernilai negatif atau di bawah nol. Hal ini menggambarkan bahwa pergerakan naik atau turun harga saham emiten berbanding terbalik dengan pergerakan IHSG. Misalnya, jika IHSG melandai, maka harga saham justru meningkat. Akan tetapi sebaliknya, ketika IHSG meningkat, maka harga saham emiten akan terkoreksi. Baiklah, selanjutnya di sini tentang beta disesuaikan. Nilai dari beta yang diprediksi sesungguhnya juga mempunyai kecenderungan mendekati ke nilai rata-ratanya. Berdasarkan kecenderungan ini, maka beta dapat disesuaikan dengan mengambil separuh nilai beta historis dan separuhnya lagi nilai rata-ratanya. Beta historis disesuaikan mengarah ke nilai rata-ratanya. Pasicek atau model 1973 dengan model Bayes menyatakan bahwa nilai dari beta yang diprediksi sungguhnya juga mempunyai kecenderungan mendekati nilai rata-ratanya. Berdasarkan hal tersebut, maka beta dapat disesuaikan dengan mengambil separuh dari nilai beta historis dan separuh dari nilai rata-ratanya. Pasicek 1973 menyarankan bahwa penyesuaian beta menuju nilai rata-ratanya tidak menggunakan bobot yang sama, tetapi harus tergantung pada besarnya ketidakpastian. Kesalahan paham mengambil sampel dari beta. Ketidakpastian ini dapat dilihat dari varian nilai beta dalam sampel. Semakin besar variannya, berarti semakin besar pula kemungkinan beta dari nilai rata-ratanya. Bobot yang dihitung Pasicek adalah rata-rata tertimbang. Bobot yang digunakan untuk rata-rata tertimbang adalah faktor ketidakpastian yang diukur dengan nilai variannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya, di sini saya selaku pemateri ketiga akan menyampaikan materi tentang menyesuaikan dan memprediksi beta. Blam juga memberikan bukti bahwa estimasi beta cenderung mengarah ke nilai 1 dari satu periode ke periode yang lain. Ini berarti bahwa nilai beta yang kurang dari 1 akan naik mengarah ke nilai 1 untuk periode berikutnya. Sebaliknya, estimasi beta yang lebih besar dari 1 untuk periode selanjutnya akan cenderung turun mengarah ke nilai 1. Dari hasil ini yaitu beta cenderung mengarah ke nilai 1, Blam kemudian mencoba untuk menyesuaikan nilai beta historis supaya mengandung kecenderungan ini. Blam pada tahun 1971 menyatakan bahwa estimasi beta mengarah ke nilai 1 dari suatu periode ke periode yang lain. Artinya, nilai beta yang kurang dari 1 akan naik mengarah ke nilai 1 pada periode berikutnya. Sebaliknya, estimasi beta yang lebih besar dari 1 pada periode berikutnya akan turun mengarah ke 1 beta yang disesuaikan, baik yang menggunakan teknik Blam maupun oleh Pasicek, memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan dengan beta yang tidak disesuaikan. Selanjutnya, beta pasar berkembang. Beta untuk pasar modal yang berkembang perlu disesuaikan. Alasannya mengapa hal ini pasar modal berkembang perlu disesuaikan adalah beta yang belum disesuaikan masih merupakan
Beta yang bias disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron. Dan perdagangan yang tidak sinkron ini terjadi di pasar yang transaksi memang perdagangannya jarang terjadi, atau disebut dengan pasar yang perdagangannya jarang terjadi, atau yang bisa disebut dengan pasar yang tipis. Pasar yang tipis. Pasar yang tipis ini merupakan ciri dari pasar modal yang sedang berkembang. Selanjutnya, apa aja sih macam-macam beta pasar berkembang tersebut? Yang pertama adalah perdagangan tidak sinkron tersebut. Beta sebagai pengukur volatilitas mengukur kovarian return suatu sekuritas dengan return pasar relatif terhadap risiko pasar. Kovarian dalam perhitungan beta ini menunjukkan hubungan return suatu sekuritas dengan return pasar pada periode yang sama, yaitu periode ke-T. Perhitungan beta akan menjadi bias jika kedua periode tersebut tidak sinkron. Dan seperti yang dijelaskan di atas bahwa perdagangan yang tidak sinkron disebabkan karena pasar yang transaksi perdagangannya jarang terjadi atau pasar yang tipis. Ketidaksamaan waktu antara return sekuritas dengan return pasar dalam perhitungan beta disebabkan karena perdagangan sekuritas-sekuritas yang tidak sinkron. Perdagangan yang tidak sinkron terjadi karena beberapa sekuritas tidak mengalami perdagangan untuk beberapa waktu. Yang selanjutnya dari ciri macam-macam beta pasar berkembang bisa kita lihat dari pengujian terhadap bias dan koreksi terhadap bias. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengkoreksi bias yang terjadi untuk beta sekuritas akibat perdagangan yang tidak sinkron. Metode-metode ini diantaranya adalah yang diusulkan Scholes dan Williams, Dimson dan Fowler dan Rock. Tapi kita di sini akan fokus ke metode Scholes dan Williams. Scholes dan Williams memberikan solusi untuk mengkoreksi bias dari perhitungan beta akibat perdagangan yang tidak sinkron dengan rumus sebagai berikut. Beta sama dengan beta koreksian sekuritas ke I pangkat min 1 ditambah beta koreksian sekuritas ke I pangkat 0 tambah beta koreksian sekuritas ke I ditambah pangkat sekuritas I dibagi 1 tambah 2 dikali P1. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6 di mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.